Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kita kembali di SP6B. Dan ini yang dirindukan sama penontonnya, ada Fitri. Say hi dulu Fitri. Fitri Halo. Halo. Sudah. Dan di sana ada Pak Joko tentunya ya. Jadi Sobat Survivor, kalau dilihat ada banyak perubahan di lahan Pak Joko. Kalau dilihat kemarin tuh ada teras. Wih, ada burung cantik itu, Fitri. Itu burung anggang, burung corak Kalimantan. Nah, Pak Joko, lahannya nggak ada lagi kayu, itu kenapa Pak alasannya kemarin Pak? Gimana? Udah nggak ada lagi kayu. Karena kita kalau kayu kan suatu saat tetap ada minta gantinya kan kalau kita timbun dengan tanah. Fitri sama ayah di situ. Nah, biar kelihatan. Ayo. Terus. Maksudnya kalau ini kan bisa permanen kan, lebih paten. Ya, jadi aman dari ya. Aman dari kerusakan gitu ceritanya. Luar biasa. Baik, jadi ada juga kolam ikannya. Kemarin taruh ikan apa di sini Pak? Ikan nila. Ikan nila? Iya. Wow, sudah besar belum? Baru paling dua jari ya. 2 jari. Nanti kalau panen kabarnya Pak. Boleh. Jadi Fitri ada tempat berenang sekarang Fitri ya? Kalau Baiklah. gatal ya berenang di sini. Oh iya ya, banyak. Gatalnya. Ini kan dimakan sama ikan juga nila ya? Nila juga ya? Akar-akarnya. Sambil untuk pelindung dia kan. Iya, terus juga tambah adem juga gitu. Sudah ada. Ini juga pakannya juga Pak ya? Ini kalau makannya nanti kan dipangkas. 1 tahun apa perubahan yang paling terasa di lahannya Pak Joko? Ya alhamdulillah dengan adanya Bang Ripal meliput kemari, akhirnya dari pihak investor bisa membantu kami untuk pengeringan lahan. Alhamdulillah artinya dari tempo hari lahan 1 hektar sekarang udah berjalan 3 hektar kita. Luar biasa. Iya. Dan dari tiga-tiganya itu produktif semua Pak ya? Produktif semua. Jadi walaupun mungkin di kambing belum berhasil gitu Pak ya, tapi yang lainnya ini ada peluang seperti ayam nanti Pak ya? Iya. Sebetulnya kalau untuk kambing dibilang ini berhasil, cuman karena orang rumah udah kewalahan kan karena fishingnya kurang fit. Baiklah kalau begitu. Jadi sebenarnya pengen switch aja mengganti usaha aja gitu Pak ya, bukan soal berhasil dan tidak berhasil gitu ya. Baik, apalagi sudah diakui sama investornya kemarin kalau Bapak berhasil gitu mengembangbiakan sebenarnya, cuman dari segi tenaga ya Pak ya. Baik Pak Joko, kita boleh melihat kembali lahannya sambil mungkin ada cerita-cerita dari Pak Joko ya Pak ya. Boleh Pak? Boleh. Maksudnya sambil ke belakang. Jadi ini sudah kering sekali. Ini kemarin security-nya ada 2, satunya kemana Pak? Sekarang udah 5 sekarang. Mana semua yang lainnya? Iya, dia berbagi tugas ya. Berbagi tugas. Bisa lewat sini sekarang Pak ya? Bisa. Mantap sekarang. Nah, itu kita punya punya lahan jadi kering seperti ini ke belakang. Jadi kalau untuk jagung sendiri masih berapa bulan Pak kemudian panen? Ini paling kurang lebih setengah bulanan lagi sudah bisa dipanen. Setengah bulan lagi ya? Baik. Kembang ikut. Kita coba lihat nih Sobat Survivor dari sebelah kiri lahan Pak Joko yang sudah ditanami jagung semua. Ini sama sekali nggak ada kendala. Itu perlu pakai dolomit nggak kemarin Pak untuk tanam jagung sebagus ini? Kalau dolomit Pak, dia cuman karena udah ada pengeringan ini kan, zat asam tuh udah turun kan. Nah, tinggal genjot dari segi pemupukannya ya. Baik, luar biasa. Nah, ini sampai ke sana nih. Jadi kemarin ini kita belum bisa lewati Pak ya? Belum ya, masih tanggul manual Tempari kan, kecil ya. Sekarang ini kan bekas tosa Tempari melangsir waktu panen jagung Tempari. Jadi bisa membawa hasil pertanian lewat sini naik motor sekarang Pak ya? Iya. Jadi kalau misalnya mau ngangkut langsir hasil jagung itu bisa lewat sini naik motor sekarang. Tapi kayak ini ada 2 roda nih Pak. Iya, ini bekas tosa Tempari melangsir jagung. Jadi pakai 3 roda ya Pak ya? Iya. Sayangnya seperti kayak bonggol jagung ini masih belum dimaksimalkan ini hingga saat ini ya Pak ya? Belum. Ini berarti periode kedua penanaman Pak ya? Ke 3 kali nih. Sudah ke 3 kali ya? Iya.
Jadi luar biasa. Ini kalau soal pendapatan kita nggak usah ngomong lagi lah Pak Joko, yang sudah mungkin bercabang kemana-mana lah sudah tanah dan kita tidak perlu tahu gitu. Yang paling penting adalah dari lahan ini sudah sangat produktif dan kedepannya akan semakin berhasil, bukan begitu ya Pak Joko ya? Iya, iya. Luar biasa Pak Joko. Ini harus kita usaha. Oh, gimana caranya cari lebih kan? Heeh. Wah, apa kita memutar ya mau apa dari segi tenaga otak Iya, iya, kita iya. berpikir gimana caranya cari lebih kan. Betul. Itu yang paling penting. Iya, iya. Luar biasa. Jadi berkat kerja keras beliau, lahan menghijau di lahannya seperti ini Sobat Survivor. Dan Pak Joko mencoba untuk mengajak kita jalan-jalan ke lahan-lahan warga di jalur 4 ya Pak ya? Iya, yang apa lahan-lahan yang temporary ikut tanggulkan. Oh, Ya, boleh artinya ajak sini sedikit Pak? kita sambil lihat perkembangannya kan. Artinya kalau memang artinya tanggul yang apa lahan yang sudah dikeringkan berkat tanggul temporary kan sebagai apa yang membantu dari pihak investor ataupun pihak pemerintah, artinya ikut senang kan. Ya, artinya mereka berbangga turut membantu pembangunan lahan pertanian warga di sini, itu konsepnya seperti itu. Dan Iya. kalau seperti dari lahan Pak Joko sendiri, dari jagung seperti ini sudah tidak bisa diragukan lagi lah. Nih, tuh jagung-jagungnya banyak sekali kiri kanan dan padat sekali. Jadi kepadatannya memang sudah pas kah Pak? Bapak menggunakan manual atau menggunakan alat tanam Pak? Manual ini cuman pakai apa tali, Tidak pakai mesin ya? enggak. Luar biasa. Ke depan setelah jagung rencananya apa dulu? Mungkin ini jagung lagi. Oh, jagung lagi ya? Masa kita apa kayaknya yang masih prospek untuk skala tanam sampai 3 lokasi. Kalau semangka nggak mampu, cuman kalau jagung masih Iya. Cukup untuk semangka cukup satu anu aja ya Pak ya? satu lokasi aja. Luar biasa. Sambil jalan Pak, kita Oke, siap. melihat ini peninggalannya Pak Joko. Jadi pertama kali saya melihat Pak Joko tuh di pondok ini kemarin, itu sedang mempersiapkan lahan untuk tanam semangka, dan saat itu masih 2 lahan, 1 lahan belum tergarap sempurna, belum sama sekali malah ya. Belum. Dan satu lahan aja yang produktif saat itu. Sekarang sudah ada 3 lahan produktif ya Fitri ya. Iya. Nah, ini seperti salah satunya lahan ini nih Sobat Survivor. Semuanya sudah sangat bagus, luar biasa. Nah, ini kan ada program pemerintah itu apa ya? 1 juta hektar atau berapa hektar gitu saya dengar-dengar? 1,5 juta hektar lahan jagung. Oh, kalau itu temporary memang ini ada kunjungan dari pihak Polda kan untuk apa mengunjungi ke sini untuk bagian jagung, pendampingnya dari pihak apa Polri. Kalau padi pendampingannya dari pihak apa TNI. Nah, terus Yaitu ada apa di situ jadi apa ibaratnya itu memang yang kita harapkan kan dari pihak pemerintah ataupun apa sekiranya bisa apa membantu kami apa yang menjadi kesulitan kami kan. Kalau dengan adanya pendampingan otomatis kan apa yang jadi keluhan kita bisa kita sampaikan. Oke, betul sekali. Dan sejauh ini kan keluhannya itu adalah lahan yang masih terendam gitu ya. Iya, iya. Dan sebagian besar lahan di sini sudah aman dari rendaman air lah gitu ya, seperti itu. Kalau dibilang aman belum, masanya yang lahan kering ini bisa bisa dikatakan baru 50%. 50% ya. Iya. Baiklah kalau begitu. Jadi mudah-mudahan untuk Semoga ada alat lagi masuk nanti ke depannya. Entah apa musim apakah, pokoknya yang penting lahannya tertanggul nanti ke depannya. Oke lah, sambil jalan kita. Iya. Baik Sobat Survivor. Jadi untuk tanam jagung manis kemarin ternyata di skala kecil aja Pak ya, enggak terlalu luas ya. Itu aja cuman apa tempat bibitan berapa kampet? 4 kampet. Berapa? 4 kampet. 4 kampet itu berapa? 4 bungkus. Itu bantuan dari pemerintah bagian dari proyek tanam jagung kah atau apa itu Pak? Kita mandiri. Mandiri? Ya. Jadi yang untuk pemerintah ada juga Pak rencana katanya? Belum ada. Oh belum, mungkin dalam waktu dekat lah ya. Mungkin kalau dari pemerintah kalau kapasitas jagung manis kurasa ini. Cuman kalau jagung bibit mungkin. Nah itu ya jagung ini Ya jagung ini kalau ini temporary bibit masih kita beli. memang apa bantuan dari pemerintah, cuman
udah punya kelompok lain kan. Oh jadi harus beli ya? Yang tidak ditanam makanya kita ganti gitu. Oh gitu. Iya. Baiklah kalau gitu. Nah ini seperti ini. Kayaknya ada juga yang terkena apa gitu Pak ya? Seperti yang ini ada beberapa titik yang seperti kayak terbakar gitu atau kenapa itu? Ini apa? Kena jamur batang. Oh, memang ada beberapa titik yang masih rentan jamur Pak ya? Nah ini memang kalau dari jagung saya perhatikan, kita pelajari dari apa itu, katanya kalau setiap musim tanam itu harus ganti jenis varietas. Oh gitu. Ya. Kalau ini kan termasuk 2 kali tanam ini, varietasnya ini aja kan. Oh. Besarnya dari, kalau misalnya dari Pertiwi pindah ke merek lain gitu. Oh baik. Iya. Tapi ini Bapak sudah 3 kali dengan varietas yang sama ya? Iya. Oh berarti yang kemasan itu yang bantuan dari pemerintah ya Pak ya? Iya. Itu apa? Thunder apa Bang? Oh Thunder ya. Thunder. Oke. Ayo sambil jalan yuk, sambil jalan. Nah, Sobat Survivor, ini yang jagung manis kemarin itu nggak ada yang ngambil anunya. Apa tuh? Batangnya buat sapi kah? Nggak ada. Karena memang hampir setiap lahannya itu sudah banyak tanaman-tanaman apa maksudnya pakan ya, jadi nggak. Jenis pakan tuh. Ini tempornya ada juga yang ngambil tuh Pak Jumali kan. Kalau Pak Jumali apa sapi ya? Sapi ada, kambing ada. Ada kambing masih ya. Baik Sobat Survivor, nah, kalau tadi kita juga ngomong soal apakah ada perantau juga yang masuk ke lokasi ini untuk berkebun. Nah, ada juga yang dari Lampung Pak ya, yang tidak terdaftar sebagai peserta transmigrasi tapi menanam menggarap lahan di sini juga gitu maksudnya. Jadi lahannya sudah bersih seperti ini. Tuh. Sebelah sini tuh lahannya Pak siapa namanya Pak? Pak Woto. Nah kemarin juga dapat tanggul juga Pak ya? Dapat. Nah sudah ditanggul kayak gini. Nah ini kayak spot-spot mancing Pak ya, kayak gabusnya Pak ya? Iya. Jadi fokusnya ke malah mancing. Nah kayak gabus di bawah sini. Ini jeruk nipis atau jeruk anu Pak? Jeruk nipis ini. Oh. Ya. Kalau jeruk nipis ya harganya berapa sih Pak kalau setahu Bapak di sini? Kalau harga untuk apa? Masanya belum ini. Di sini belum ada. Oh belum banyak yang kembanginnya, cuman untuk skala rumahan aja. Iya. Sampai itu apa masih pemula kan belum, kita belum tahu hasilnya kan. Jadi kita pasarannya belum tahu juga. Baiklah kalau begitu, kita lanjut lagi jalan-jalan. Oke. Jadi Fitri sekarang sudah punya teman di sini, jadi nggak sendirian lagi dia. Biasanya temannya anaknya Pak Rudi itu ya mancing ya. Terus yang sebelah sini ya, apa namanya? Kalau kendala tanam jagung dalam skala luas itu apa aja kalau Bapak Joko rasakan sejauh ini? Di sini memang apa dari penyemprotan yang agak kewalahan, maksudnya tinggi kan? Karena banyak hama. Ya kalau hama jagung sebetulnya cuman apa ulat aja. Ulat. Nah, cuman apa kesusahannya kita karena dia tinggi kan? Tinggi. Iya. Terus dengan kesuburan yang merata seperti ini pemupukan berapa kali sih Pak? Ini kita temporary yang sudah kan 2 kali, ini kita tingkatkan 3 kali, masing-masing kita mau mengejar hasilnya. Jadi 3 kali pemupukan itu menggunakan Ponska subsidi itu ya Pak ya? Sama urea dicampur ya? Baik, 3 kali pemupukan ya, dari masa vegetatif, generatif itu ya? Vegetatif 2 kali, generatif sekali ya? Iya. Luar biasa. Jadi ini sudah jagung manis sudah dipanen, selanjutnya ke sana itu jagung pakan ayam. Dan yang rencana ini yang sebelah sini siapa yang mau garap Pak? Ini belum ada temporary, ada pernah saya rundingan, cuman nggak cocok kan? Nggak cocok harga. Tapi sebenarnya sudah kena tanggul juga Pak ya? Iya. Sudah aman dari pasang surut ya Pak ya? Luar biasa. Nah ini Anda bisa lihat di sini lahannya sudah tertanggul dengan sangat sempurna. Tuh. Jadi cantik sekali. Jadi ini adalah perjuangan dari Pak Joko juga nih Sobat Survivor untuk bisa membuat jalan tani seperti ini Pak ya. Iya. Jadi kemarin dimaksimalkan tanggulnya untuk membuat jalan tani supaya warga yang bertani itu nggak sulit untuk nggak perlu harus ngangkut ke depan ya. Ya, artinya kita dari jalan tani kita udah bisa mengeluarkan hasil kan. Itu satu keduanya suatu saat ada kemajuan zaman, saya mau bikin rumah di belakang pun bisa. Woi, luar biasa.
Nah ini nih lahan dari Pak Joko juga yang saat ini sudah ditanggul juga. Dan memang ini bagus ya, kukunya cukup panjang, hampir 1,5 meter saya lihat ya. Iya. Kemudian juga pokoknya bagus banget lah, ini kita lihat dia dari udara juga udah cantik sekali. Iya. Ini rencana mau kita tanam cabai di kukunya nih kan. Ya, apalagi masih subur sekali nih Pak. Iya. Keberadaan air ini bisa dikeluarkan kan? Kalau air memang kita tahan ini kan. Untuk kebutuhan penyiraman. Iya, untuk kebutuhan penyiraman. Bahkan kayaknya nggak perlu disiram lagi karena air sudah meresap ke atas ya, tetap ya. Masih kita perlu penyegaran dari atasnya. Kalau penyiraman Bapak itu dicampur dengan NPK biasanya Pak? Enggak. Itu bisa dikatakan 21 lah. Kita penyiraman kosongan Kosongan 2 sekali. Ini campur NPK. Oke, baik, luar biasa. Jadi kalau di sini tuh kita nggak kehabisan cerita nih. Kita jalan-jalan gini aja bisa jadi cerita nih Pak Joko ya. Jadi yang salah satu doa saya adalah lahannya Pak Andri ini gimana caranya supaya bersih juga, supaya bisa produktif ya. Jadi setiap orang punya pola pikir, pola kerja yang berbeda-beda. Mungkin nggak bisa disamaratakan kayak Pak Joko semua gitu ya Pak ya. Mungkin Pak Andri belum ke arah sana pemikirannya saya, tapi kita berharap lah sudah tertanggul aman, bisa produktif supaya ada hasil ini Sobat Survivor. Apalagi saat ini beliau hanya tinggal bersama 2 orang anaknya. Kita doakan beliau selalu sehat supaya bisa menggarap lahannya sudah semakin bagus. Kalaupun sudah dibersihkan ini di dalamnya udah nggak basah Pak ya? Enggak. Oh. Kalau lahannya udah kering total. Udah kering total ya. Cuman ya itu lagi soal tanggul ini kita nggak bisa menjamin setelah 5 tahun ini bakal tetap cantik kayak gini gitu Pak ya. Ya, artinya perlu perawatan kan? Perlu perawatan. Ini akan turun seiring dengan seringnya dilewati, kena hujan, akan rapat sampai hampir sama dengan kukunya yang di bawah ini. Kalau kita nggak cepat genjot dari hasil ya kita nggak ada dana untuk perawatan lagi gitu nanti. Bukan begitu ya Pak Joko? Iya. Ini sayang banget, padahal ini bisa jadi produktif banget kalau tanam jagung ya Pak ya. Iya. Tanam jagung, jenjang, bakar. Dan hitung-hitungannya kalau sekali tanam jagung hasilnya seperti Pak Joko itu bisa ngeluarin 1 motor Pak ya. Maksudnya? 1 motor nih kalau panen full bagus semua. Bisa, kan masih lebih. Tuh kan, berarti sebenarnya prospektif sekali bisa keluarin 1 motor bahkan lebih katanya. Ini Pak Joko bangun rumah lagi di sini. Nah ini pondok untuk berteduh karena nggak mungkin bolak-balik pulang istirahat gitu Pak ya. Iya. Jadi ini tempat berteduh. Gitu. Jadi Bapak juga ada kerabat ya untuk membantu Bapak untuk menggarap ya Pak ya. Iya. Dari Lampung juga Pak. Itu kebetulan ini termasuk warga Teran juga, teman lempar kan dia ada usaha di Sajau. Di situ berapa kali tanam karena gagal terus kan. Oh terus gitu. Ajak ke sini. Baiklah kalau begitu. Sambil kita tetap jalan di sini aja Pak karena kan luar biasa. Sudah berapa minggu Pak? Berapa minggu tanaman semangkanya ini Pak? Ini 10 hari. Sudah 10 hari ya? Iya. Oh. Terlihat seperti mudah tapi untuk menggarap sampai dibikin jadi seperti ini cukup lama ya Pak ya? Dari sejak pembuat cetak sawah ini berapa lama Pak? Kemudian sudah berapa kali panen Pak di lahan ini? Ini udah 3 kali tanaman. Semangka terus? Ya. Panen pertama gimana? Berapa kilo? Berapa ton? Dan hari kurang lebih ini 9 berapa? Hampir 10. 10 kali hampir 10. Kemudian panen kedua? Panen kedua 9, berapa? Oh, jadi konsisten di angka 9 ya Pak ya? Ya. Sebetulnya kalau untuk peluasan lahan belum maksimal kalau hasil 9 ya. Biasa bisa sampai 16 misalnya. Ya. Bapak pernah di lahan sendiri 16 Pak ya dulu lahan pertama. Hampir 17 ya. Baik. Luar biasa. Jadi Pak Joko nih kalau misalnya bukan Pak Joko, semua juga warga yang menanam semangka di sini lah. Kalau misalnya berhasil nanam 16 bisa panen sampai 16 ton itu, waduh bisa beli lahan lagi. Dan itu luar biasa.
Nah, ini kita masih di lahan Pak Joko yang sebelah sini. Kalau tadi kita sempat jalan itu belum ada cerita, nah ini sudah ada cerita nih. Kita sudah dapat info banyak dari Pak Joko terkait bagaimana prospek yang dirasakan oleh Pak Joko selama menggarap lahan di lokasi ini. Transmigran asal Pemalang yang bermukim di SP 6B di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Sobat Survivor. Luar biasa. Sampai ke belakang sini. Ini pakai tanah bakaran juga nggak sih Pak untuk dasarannya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, luar biasa. Sama adik ya. Yuk. Ya kalian main sama adik di sana ya. Sama adik. Adiknya masih bulanan ya? Masih 3 bulan. Oh, baru 3 bulan. Nah, di sini ada tanaman apa? Tanaman durian. Ini bakal subur sekali nanti Pak ya? Ya. Ini dari sejak kedatangan atau baru-baru juga ditanam sama? Sejak ini apa baru-baru penempatan tempat. Oh, tapi pasti bakal semakin gede nih kalau sudah terawat gini Pak ya? Iya. Apalagi sudah ditanggul. Dari kemarin kita masih dapat. Yang di sini kemarin Pak siapa namanya Pak? Lupa. Iya Pak Ponijo. Ini Pak Ponijo. Yuk. Terus di sini ada lahan barunya Pak Joko. Yang kemarin bisa mendapatkan lahan ini dari hasil semangka atau apa Pak kemarin Pak? Dari hasil semangka juga. Semangka juga ya? Iya. Luar biasa. Hemat-hemat ya. Iyalah, artinya itu kan ada istilah hemat pangkal kaya ya Pak. Kalau yang sebelahnya ini itu Pak Widodo bukan? Itu Pak Asmani, Bu Muna. Oh, Bu Muna baru Pak Widodo. iya iya iya. Ini banyak juga yang dadah. Jadi banyak juga yang penasaran sama lahannya Pak Sudarsono. Iya, sama iya, iya. Pak. Oh, jadi kita untuk mengunjungi lahan Pak Darsono. Ya, Lihat boleh. perkembangannya. Sama Pak Widodo juga. Oke, oke. Ini kan udah tertanggul semua kan. Ini sudah sangat berbeda dengan ketika saya datang sebelumnya gitu kan. Iya, iya. Belum ada pemisah kemarin Pak ya. Belum. Ini udah ada pemisah batasan. Oh gitu. Mbak, aku pernah jatuh-jatuh tuh. Kalau si yang beliau ini Mbah ya, Mbah. Ini Bukan. bukan punya Mbah Muna itu, ini Oh, Mbah Muna ya. punya Pak Asmani, orang dari Pemalang, cuman beliau masih ada urusan di Lampung. Oh, pulang dulu. Iya. Wah. Luar biasa. Nah, sebenarnya kalau seperti sayur-sayuran itu sangat cukup untuk bertahan hidup sebenarnya Pak ya, kalau tanam-tanam sayuran seperti timun dan sebagainya. Iya. Apalagi kalau lahan sudah kering seperti ini ya. Iya. Ya, bisa untuk menyambung hidup lah, untuk bertahan di lokasi ya. Iya, betul betul. Itulah ikut ayahku. Ngaji kok jam 1. Luar biasa. Ngaji jam 1 nih. Pulang jam 2. Saya tahu. Nah, ini Sore. kita maraton ini membuat beberapa video, semoga bisa menggambarkan bagaimana suasana di pemukiman transmigrasi yang masuk di tahun 2020 Pak ya? 2019. Oh, 2019. Ya. Luar biasa. Kalau ini Pak siapa Pak? Pak Darius. Beliau lagi sakit bukan dia? Bukan. Ya, tempat hari baru Ya, ramai tempat operasi ya. Oh iya iya. iya. Mungkin. Untuk sekarang masih di Tanjung karena katanya Masih untuk, proses pemulihan ya. untuk memudahkan Check up. cepat. Oh. Jadi untuk saat ini belum ada yang tinggal di rumahnya atau gimana Pak? Masih kosong. Masih kosong ya. Iya. Tuh. Enggak lah. Oh, ada orangnya. Wah. Oh, sudah pulang ya? Nggak ada bapak juga tuh. Itu ibunya. Itu ada bapak. Pulang kemarin. Nah, itu Pak Darius bukan? Bukan. Pak Mujiman, Oh, yang sana, Pak RW bukan? bukan sebelah sini. Oh, sebelah sini ya Pak RW. Iya. Oh, ini Pak anu ya? Pak siapa namanya? Gitu. Pak Widodo, iya.
Halo Ibu. Waduh, ini makin seru. Iya. Ibu Salamah ya? Oh, bukan Ibu siapa lagi kemarin? Siapa? Oh iya. Luar biasa. Jeruknya sudah bagus ya. Tanam apa di belakang, Bu? Tanam apa di belakang? Cabe. Oke lah, nanti kita akan lihat lagi liputan selanjutnya dari Ibu Widodo, Pak Widodo. Pasti penasaran ini. Setelah ditanggul lahannya, apa cerita dari Pak Widodo? Tetap ikuti YouTube channel Asian Survivor.